ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة وأنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور وكفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Kata beliau jawaban lain dan juga dikatakan bahwa jika engkau mengakui bahwa orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segala perkara sementara dia ingkari kewajiban salat, maka ini kafir, halal darahnya, hartanya secara ijma, tidak ada perselisihan. Ini kan dibangun di atas jawaban pertama. Hanya belum mengembangkan jawaban pertama. Ini sekarang kamu sudah akui seperti ini. Demikian pula jika dia mengakui semuanya, termasuk dia akui kewajiban salat, tetapi dia ingkari hari berbangkit, ini kafir. Sepakat kekafirannya. Ini kamu akui sudah. Demikian pula kalau seandainya dia akui semua tadi, tetapi dia ingkari wajibnya puasa Ramadan, maka ini tidak berselisih mazhab manapun dalam perkara ini bahwa kafirnya, dan Al-Quran telah menegaskan hal ini sebagaimana telah lewat. Maka lihat hujjah selanjutnya, maka telah merupakan perkara yang sangat diketahui bahwa tauhid adalah faridah yang paling a'zam, kewajiban yang paling besar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia lebih besar dari salat, dari zakat, dari puasa, dari haji. Sehingga bagaimana mungkin jika manusia yang mengingkari sesuatu yang di bawah tauhid, dia ingkari, kemudian mereka kafir, walaupun beramal dengan amalan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika dia mengingkari tauhid yang merupakan agama semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang ini tidak kafir, mungkinkah hal ini? Kata beliau, Subhanallah, Maha Suci Allah, betapa mengherankannya kebodohan ini. Betul-betul mengherankan. Dia mampu memahami kalau mengingkari kewajiban salat kafir. Walaupun dia lakukan ini, dia lakukan semuanya. Tetapi dia tidak mampu memahami bahwa mengingkari yang lebih besar, lebih hebat dari salat, bahkan yang melandasi semua amalan kemudian tidak kafir. Subhanallah, kata beliau. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Betul-betul mengherankan kebodohan ini. Kalau kita kembangkan dalam pembahasan yang lain,
mirip. Ini kebodohan lain. Jika ada orang yang mampu memahami akan wajibnya salat, akan harusnya menyampaikan kewajiban salat, mendakwahkan salat 5 waktu, demikian pula puasa dan semisal itu, kemudian tidak mampu memahami wajibnya mendakwahkan tauhid, bukan ini kebodohan. Jika seseorang mampu memahami mengerikannya orang yang tidak sholat, mengerikannya mereka yang tidak berpuasa, tapi tidak mampu memahami mengerikannya orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, bukan ini kebodohan. Subhanallah, betul-betul mengherankan kebodohannya. Jika seseorang mampu merasakan pedihnya hatinya melihat saudaranya tidak sholat, tapi kemudian tidak mampu merasakan pedihnya hatinya melihat saudaranya terjerumus ke dalam kesyirikan, bukan ini kebodohan. Baik. Jika dia mampu merasakan risaunya hatinya, gelisah, melihat keadaan masyarakat, ada yang mencuri, ada yang ini, ada yang itu, tetapi hatinya tidak mampu risau melihat kesyirikan. Subhanallah. Betapa mengherankannya kebodohan. Apalagi kalau ternyata berbalik. Risau kalau dakwah memberantas kesyirikan justru ditegakkan. Betul-betul mengherankan. Perhatikan cara berpikir ini. Kalau kita memahami cara berpikir seperti ini, banyak sekali perkara yang bisa kita ketahui batinnya, walaupun berlabel dengan label-label agama. Baik, ini jawaban kedua. Jawaban ketiga. Wa yaqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatalu bani Hanifah wa qad aslamu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Baik. Jawaban ketiga. Lihat mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka memerangi Bani Hanifah. Sahabat Nabi sallallahu sepeninggal Nabi sallallahu. Mereka memerangi Bani Hanifah. Siapa Bani Hanifah? Kelompok masyarakat Islam menyatakan keislamannya Islam pada zaman Nabi SAW. Bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tegakkan azan, mereka sholat. Hanya mereka ini mengakui Musailamah Nabi juga. Musailamah Nabi. Para sahabat perang. Lalu mereka bersyahadat. Salat, melakukan kebaikan. Maka dia berkata, ada sanggahan bahwa mereka itu diperangi sebab menganggap bahwa Musailamah adalah Nabi. Maka kata Syekh, jawab, itu yang kita inginkan. Justru itu yang kita inginkan selanjutnya.
Kenapa? Karena jika orang-orang yang mengangkat seorang lelaki pada derajat Nabi Muhammad SAW ternyata kafir, halal darahnya, halal hartanya, tidak bermanfaat dua syahadat ini, tidak bermanfaat salatnya, maka gimana lagi mereka yang mengangkat seperti Syamsan, Yusuf, atau sahabat, atau Nabi sederajat dengan Jabbaris samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Tidakkah ini lebih? Iya. Tidakkah ini lebih menggugurkan syahadatnya? Iya. Ini ilmu penting. Dan ini termasuk ilmu yang sangat penting dalam mempelajari sirah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ini sepakat ini. Tidak ada perselisihan kaum muslimin memerangi Musailamah bersama para pengikutnya. Padahal mereka hanya mengakui kenabian Musailamah. Padahal sholat, puasa, melakukan ini, melakukan. Kenapa? Sebenarnya ini bisa kita kembangkan dengan pembahasan sebelumnya. Kita bisa jawab peristiwa ini. Jadi peristiwa ini bisa menjadi jawaban dari dua sisi. Yang pertama apa? Lihat bagaimana para sahabat kafirkan mereka, perangi mereka. Kenapa? Beriman terhadap sebagiannya, ingkar terhadap sebagiannya. Ini sisi yang pertama yang telah lewat. Sisi yang kedua yang ditegaskan di sini oleh Syekh. Kalau begini sikapnya para sahabat. Sikapnya para sahabat. Orang-orang yang dijamin. Dan mereka sepakat. Tidak berselisih mereka. Sikapnya mereka terhadap orang yang mengangkat seorang lelaki sederajat dengan Nabi SAW. Mereka kafirkan. Halalkan darahnya. Hartanya. Tidak bermanfaat dua kalimat syahadatnya. Tidak bermanfaat solatnya. Bagaimana kaum khusyuknya dalam solat? Bagaimana lagi kalau ternyata orang-orang yang mengangkat selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, meminta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya? Hadis masuk akal? Ini lebih mengerikan. Syekh kembali tutup dengan subhanallah. Saya sucikan Allah dengan sesuci-suci. Betapa besar perkara ini. Jelasnya perkara ini. Tapi kenapa? Kenapa tetap masih banyak yang tidak paham? Kenapa tetap masih ada yang susah menyatakan kafirnya orang-orang yang melakukan kesyirikan? Yang mengangkat ilah selain Allah Subhanahu wa taala, yang memaksudkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia salat, dia ini semuanya. Kata beliau subhanallah. Kenapa? Jawabannya, lihat ayat yang beliau sebutkan di akhir jawaban ini. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah yatba'u Allah tutup terhadap hati-hati orang-orang yang la ya'lamun, yang tidak mengetahui. Karena tertutup, akhirnya apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, akhirnya apa? Bisa. Walaupun jelas, tetap kalau sudah tertutup gimana? Tetap akan gelap. Tetap tidak akan bisa melihat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup. Dan perhatikan di sini, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup hatinya? Alladzina la ya'lamun. Mereka yang la ya'lamun. Yang tidak mengambil ilmu. Ilmu di sini. Dinafikan ilmu. Apa itu ilmu? Yang datang dari Nabi. Bukan datang dari perasaan.
bukan dari manusia, bukan dari adat, bukan keputusan kelompok, bukan dari kitab ini, kitab itu, tapi datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang disifati datang membawa ilmu adalah Rasulullah SAW. Tidak berilmu, sehingga berpaling Allah Subhanahu Wa Taala semakin gelapkan hati. Ini itu jangan heran. Orang-orang yang jauh dari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadits Nabi Sallam, hanya mengarah kepada kitab ini, kitab itu, pelajaran ini, pelajaran itu. Tidak mau betul-betul mempelajari apa yang datang dari Nabi Sallam. Mereka jauh dari ilmu. Jangan heran. Kondisi mereka, hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa? Keterangan bagaimanapun jelasnya tetap tidak akan bisa dipahami. Dan ini mengerikan. Kondisi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup hatinya, bagaimana hebatnya hati mereka ditutup, itu dikembalikan kepada hebatnya kebodohannya. Semakin jauh dari ilmu, maka semakin ditutup. Baik. Jadi ilmu itu apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari hadits Nabi SAW. Ini ilmu. Jelas ini bisa dipahami di situ ilmu. Masalahnya, kalau ilmu saja salah dalam memahami. Sehingga walaupun ini dipahami, tetap akan menganggap saya tidak berilmu. Saya bukan orang yang tidak berilmu. Sebab apa? Memang salah dalam memahami ilmu. Ilmu itu wajib. Ilmu itu, petunjuk itu, ini dan itu, bukan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malah luar biasa banyaknya ayat-ayat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan al-bayyinat, kejelasan. Nabi membawa kejelasan, Nabi membawa cahaya. Bahkan lihat Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab. Ditulis. Allah katakan Dzalikal Kitab. Itu adalah kitab. Allah tidak katakan Dzalikal Quran di sini. Walaupun Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Sebab kata Alkitab di dalamnya terkandung sesuatu yang tertulis, terkumpul dalam sesuatu, ini kitab namanya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Jelas tidak ini maknanya? Jelas kan? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti kembali kepada Al-Quran yang terbaca, bisa dibaca, dipelajari. Sesuai dengan kadar inilah. Sesuai dengan kadar penerimaan hati kita terhadap Alkitab, Al-Quran, maka disitulah kadar kotoran hati kita dikeluarkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Anzala minas sama'i ma'a, fasalat awdiyatun biqadariha, fahtamala as-sailu zabadan rabiya." فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال. Lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dari langit air. Anzala minas sama'i ma'a. Ini perumpamaannya. Lihat akhirnya, dua kali Allah katakan. Di akhir sekali ayat Allah katakan, demikian Allah membuat perumpamaan. Sebelumnya Allah katakan, demikian Allah memperumpamakan yang hak dan yang batil. Artinya apa? Perumpamaan supaya dipahami untuk manusia, dan dia adalah perumpamaan hak dan batil. Lihat. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari langit
ma'a air. Fasalat awdiyatun biqadariha, maka mengalirlah awdiyah, lembah-lembah, saluran-saluran air, biqadariha, sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Ini perumpamaan Al-Quran yang diturunkan ke hati manusia. Seperti perumpamaan air yang turun ke bumi dan diterima oleh saluran-saluran air itu. Ada yang saluran kecil, ada yang lembahnya besar, ada yang membuat sungai besar. Yang jelas air tertampung, mengalir sesuai dengan kadarnya orang menerima. Lihat prosesnya ketika air turun. Fahtamala sailu zabadar rabiya. Maka air yang mengalir namanya sail sekarang. Bukan lagi sail. Sail ini menyebabkan mengapung di atasnya zabadar rabiya. Zabad, buih-buih kotoran rabiya yang mengapung di atas. Jelas? Zabadar rabiya. Ini perumpamaan air. Kemudian langsung Allah susulkan. Karena di sini Allah telah menyebutkan zabad. Kotoran yang naik ke atas. Maka langsung Allah menyebutkan perumpamaan kedua. Perumpamaan api. Wa mimma tuqiduna alaihi finnar. Dan dari apa yang kalian nyalakan pada api. Zabadun mithl. Ibtigha'a hilyah aw mata'. Sesuatu yang kalian nyalakan dari api. Yang kalian inginkan darinya ibtigha'a hilyah, mengharapkan perhiasan. Aw mata', atau mengharapkan perabot-perabot. Zabadun mithlu, buih semisalnya. Apa yang kita bakar? Apa yang dibakar itu? Kemudian lahir perhiasan, perabot. Apa itu? Emas, perak, nikel, tembaga. Dipanaskan kan? Panaskan. Kemudian keluar kotorannya. Keluar kotorannya. Ini dia, zabadun mithlu. Jadi ada proses, kemudian muncul zabat. Yang lambat atau cepat akan hilang. Fa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap. Yang tidak bermanfaat yadhhabu jufa'a, akan lenyap. Lihat dalam proses air turun ke tanah, terjadi air. Apa yang ada di tanah diproses oleh air itu. Kotoran-kotorannya ini dijadikan naik ke atas. Kemudian lambat atau cepat terseleksi, tersaring. Berbagai macam saliran. Yang jelas ketika sampai ke sungai, dia telah jernih. Terbenam ke bawah, dia telah jernih. Ini yang tinggal, bermanfaat. Ini kan lama prosesnya. Awalnya keruh sampai akhirnya jernih. Ini bermanfaat. Tinggal, tetap dimanfaatkan oleh manusia. Tanah. Tumbuh-tumbuhan, haiwan. Demikian pula apa? Proses api tadi, pembakaran. Emas dipanaskan, keluar campuran-campuran yang bukan emas. Seleksi. Kemudian akhirnya lenyap. Yang tinggal apa? Emas yang bermanfaat. Buih-buihnya lenyap. Demikian Allah memperumpamakan yang hak dan yang batil. Baik. Ini perumpamaan yang hak dan yang batil. Lihat air tadi, perumpamaan air. Baik, manfaat dari air hujan itu terjadi setelah melalui proses. Yang tidak bermanfaat lenyap setelah melewati proses. Jelas? Demikian perumpamaan yang hak dan yang batil. Yang mau menerima yang hak harus melewati proses. Jelas? Dan akhir proses pasti bermanfaat. Manfaat. Kalau dia lewati proses itu, maka akan lenyap kotoran-kotoran. Demikian keadaan orang yang menerima ayat-ayat Al-Quran. Dia terima, mulai dia pahami.
Kan banyak ini. Iya. Banyak kan keterangan dalam Al-Quran ya. Banyak sekali. Anzala minas sama. Allah turunkan dari langit. Allah turunkan juga Al-Quran dari langit kan. Iya. Dia berfungsi seperti air. Kalau hujan turun ke bumi, maka apa? Al-Quran turun ke hati-hati manusia. Fasalat audiyatun biqadariha. Maka mengalirlah ayat ini pada audiyah, lembah-lembah, saluran-saluran air, biqadariha, sesuai dengan kadarnya. Demikian pula Al-Quran turun apa? Akan mengalir masuk ke dalam hati manusia sesuai dengan kadar hati manusia itu. Ada hatinya yang mempunyai jiwa yang besar, mampu menampung kandungan Al-Quran, masuk sedikit, terima terus. Ada yang kerdil, ada yang sedang, ada yang ini, sesuai dengan kadarnya. Yang jelas, siapapun yang menerima, maka apa yang dia terima ini akan membuat proses dalam hatinya. Akan membuat proses. Tapi ada juga air yang turun, karena sedikit saja yang dia terima, akhirnya apa? Kering, lenyap airnya. Tidak mengalami proses, tetap kering. Adapun yang menerima ayat-ayat Al-Quran, jadi sama. Ada yang menerima ayat Al-Quran, tetapi sedikit kadarnya, akhirnya kering lenyap. Ada proses pembersihan. Akhir dari ayat Al-Quran memberi manfaat kepada hati, pembersihan hati, pandangan, pendengaran, lisan, langkah kaki, bagaimana di tengah masyarakat, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, gimana akhlaknya, gimana dia kalau sebagai penguasa, gimana dia kalau dia sebagai rakyat, gimana dia kalau sebagai ustaz, gimana dia kalau sebagai pendengar, bagaimana dia kalau sebagai dai, gimana dia kalau dia mendengarkan ceramah, gimana dia kalau seorang lelaki, seorang wanita, gimana dia kalau seorang kepala rumah tangga, kalau dia seorang anak, gimana? Lahir manfaat lahiriah batiniyah. Semua manfaat itu kembali kepada apa? Sesuai dengan kadar berapa ilmu yang dia terima. Berapa ilmu yang dia terima? Kalau dia mempunyai jiwa yang besar, seperti lembah yang besar, yang mampu menampung air yang besar, maka siapkan proses yang akan dialami. Yang jelas, tiap hujan yang turun itu terjadi proses ini. Demikian pula tiap ayat-ayat yang sampai kepada kita, harus kita siapkan proses yang akhirnya semakin besar manfaat yang kita peroleh. Jelas ya? Kalau proses air, jelas air lembut berproses sampai mengilahkan. Tapi proses pembakaran, Allah sebutkan juga proses pembakaran. Ada yang menerima ayat-ayat Al-Quran, maka apa? Ayat ini membakar dia. Nanti melalui pembakaran, baru kemurniannya muncul. Baru hilang kotorannya melalui pembakaran. Ada juga yang seperti ini. Tergantung kadar hati kita. Ada orang yang sudah disanjung, telah dimuliakan, telah diangkat. Apakah karena dia tokoh masyarakat, tokoh ini, walaupun dia pahami sampai kepada dia ayat Al-Quran, ini kebenaran. Tapi kalau saya terima ini bahaya ini. Sanjungan orang, kepercayaan orang dan semisal ini akan berproses ini. Dia terima yang mana? Berat bagi dia. Berat tidaknya sesuai dengan apa? Kadar kuatnya penerimaan dia terhadap sanjungan. Kadar kuatnya dia penerimaannya terhadap sanjungan. Kalau dia tulus menerima kebenaran, maka apa? Sanjungan siapapun dia akan tolak. Sebab nilai kebenaran akan melahirkan kemurnian. Kemurnian itulah keikhlasan. Keikhlasan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak akan pernah bertemu dalam satu hati. Tidak akan pernah bertemu dalam satu hati keikhlasan dengan dua hal. Yang pertama, cinta terhadap pujian. Yang kedua, tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Tak pernah bertemu. Tamak dan cinta terhadap pujian perkara hati. Keikhlasan asalnya adalah hati. Ini tidak akan pernah bertemu dalam hati. Kecuali sebagaimana bertemunya air dan api.
Air dan api ketemu, gimana? Kan saling mematikan. Kalau tidak apinya, yang padam, maka airnya lenyap. Kalau kadar apinya lebih banyak. Demikian pula keikhlasan, ketulusan yang merupakan inti dari ayat-ayat Al-Quran. Ini tidak akan pernah bertemu dengan sanjungan manusia. Orang yang tulus menerima kebenaran, siapapun yang akan dia tinggalkan. Sebab apa? Nilai kebenaran lebih mulia dari siapapun juga. Ketulusan dalam menerima kebenaran. Rendahkan saya, hinakan saya. Selama saya masih dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena menerima kebenaran, maka pujian Allah Subhanahu wa taala semata yang saya kejar. Dan saya khawatirkan adalah celaan Allah Subhanahu wa taala, bukan celaan teman saya di dunia, kelompok saya dan semisal. Saya tidak peduli. Ini keikhlasan, ini ketulusan. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sesuai dengan kadar penerimaan seseorang terhadap ilmu. Kadar penerimaan seseorang terhadap ilmu. Ini semua yang saya sampaikan tadi, kalau memang hatinya menerima, ya. Paham ya? Penerimaan itu jalurnya apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Dari situ. Kalau ini mau menerima, ya. Mau menerima, maka apa? Baru berlaku proses. Paham ya? Baru berlaku proses. Bukan langsung ada hasil. Belum. Berlaku proses dulu. Baru berlaku proses. Kalau air hujan turun, kemudian tidak diterima, itu langsung bencana itu. Seperti apa? Air hujan yang turun pada gunung-gunung yang gundul. Memang tidak diterima kan? Turun. Tidak diterima sama sekali. Sebab langsung mengalir. Apa akibatnya? Banjir, longsor. Langsung bencana. Ini kadar hati orang kafir langsung menurun. Tapi kalau orang munafik, itu dia. Menerima. Dia pasang pendengarannya. Iya. Oh iya. Masya Allah. Luar biasa. Tapi penampakan. Orang munafik lihat. Ya, orang munafik pada zaman Nabi SAW. Perhatikan ilmu ini. Mereka sampai berperang melawan orang kafir bersama Nabi SAW. Proses berperang itu luar biasa. Mau pergi berkelahi, mau pergi mati. Berarti. Tapi ternyata berada dalam neraka paling bawah. Apalagi orang-orang munafik belakangan, kalah. Orang-orang munafik belakangan. Dan siapa yang merasa aman dari kemunafikan, itu tanda-tanda kemunafikan. Tidak ada yang merasa aman, yang berceramah ataupun yang dengarkan ceramah. Justru tanda selamat dari kemunafikan adalah ketika seseorang takut terhadap kemunafikan. Tapi bagaimana seorang takut terhadap kemunafikan sementara kemunafikan itu sendiri tidak diketahui? Sama, lihat kembali asal pembahasan syirik. Gimana seorang bisa takut terhadap syirik, selamat dari syirik, sementara syirik sendiri itu tidak diketahui. Kemunafikan luar biasa. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dalam surat Al-Baqarah, 3 kelompok yang pertama Allah sebutkan. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Allah sebutkan sifat orang yang bertakwa. Berapa ayat? 3 ayat. Kemudian setelah itu Allah sebutkan orang-orang kafir. 2 ayat. Kemudian setelah itu Allah sebutkan orang-orang munafik. Belasan ayat. Ditambah dengan masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan api. Au kasayyidin. Fis sama, perumpamaan air. Sebutkan perumpamaan api dan air supaya untuk memahamkan sifatnya orang munafik. Lihat. Yang paling banyak apa? Penjelasan tentang orang munafik. Dan merasa aman. Lihat sifatnya orang munafik. Idza qalu
La salati qamu salat. Bangkit salat malas. Salat ya, malas. Lihat-lihat intinya pada beberapa kalimat selanjutnya. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Berarti tetap ingat. Ingat juga. Mengingat. Hati-hati. Tetap ingat. Memerhatikan itu nampak dalam peristiwa. Memerhatikan itu akan nampak dalam peristiwa. Ketika orang diperhadapkan dengan harta. Ketika orang diperhadapkan dengan pujian. Ketika orang diperhadapkan dengan kekuasaan. Ketika orang diperhadapkan dengan sanjungan. Ketika orang diperhadapkan dengan kedudukan. Ketika orang diperhadapkan dengan syubhat. Ketika orang diperhadapkan di bidang pertempuran. Ketika orang diperhadapkan dengan sesuatu yang menakutkan. Atau sesuatu yang menggembirakan. Yang menarik. Ini. Di sini proses. Pembuktian. Dia munafik atau tidak. Nah, mulai peristiwa ini. Melihat. Yang pedagang lihat. Gimana proses perdagangannya. Yang pegawai lihat gimana proses kepegawaiannya. Yang dai lihat gimana proses. Yang guru lihat gimana proses. Yang di pertanahan lihat gimana proses. Yang di kepolisian lihat gimana proses. Dimanapun, apapun, sebagai apapun kita. Lihat. Akan dilihat jujur atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyaqulu tasma' li qawlihi u'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' li qawlihi." Penampilan mereka membuat kalian kagum. Penampilan dari sisi penampilan kalian kagum, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tetapi apa? Lihat lebih jauh, jika dia mengucapkan menyampaikan sesuatu, maka kalian akan kagum terhadap ucapan. Sebab ucapannya memang dibumbui, banyak bumbunya. Cerita-cerita yang tidak benar, tidak jelas, supaya orang kagum saja. Dan memang punya retorika dalam menarik. Makanya Nabi SAW takut. Di antara yang paling Nabi takuti terhadap umatnya adalah munafiqun alimul lisan. Munafik yang sangat mahir lisan. Lihat kembali jemaah kepada asal pembahasan. Bagaimana Allah menutup hati mereka yang tidak berilmu. Kadar bagaimana hati kita tertutup disisikan dengan kadar jauhnya kita dari ilmu. Jauhnya kita dari ilmu. Kandungan Quran dan Sunnah Nabi Sallam yang diambil dari para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Sangat mengerikan kalau para ulama juga sudah dianggap rendah, sebab tidak keluar. Hanya sekedar berdiam di pondok pesantren dan yang semisal itu. Pewaris Nabi adalah para ulama yang mengkaji ilmu, menebarkan ilmu sesuai dengan kadar mereka. Ilmu yang benar-benar ilmu, bukan sekedar semangat. Bukan sekedar semangat. Kalau sekedar membangkitkan semangat, tidak ada yang kalah orang kampanye. Kalau sekedar membangkitkan semangat, tidak ada kalah orang kampanye. Dan kampanyenya orang komunis itu lebih hebat daripada orang yang beragama. Dengan kampanye, pokoknya sasarannya akal terus. Cocok, betul. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali pada asal pembahasan. Kenapa para sahabat membunuhnya? Sebab mereka mengakui Musailimah sebagai nabi. Titik pembahasan yang beliau tekankan di sini, walaupun ada dua jalur disebutkan dari peristiwa ini, hanya beliau tekankan di sini, kalau masyarakat yang diperangi oleh sahabat ini mengangkat seorang lelaki sederajat dengan Nabi, maka tidak akan lebih mengerikan keadaan yang mereka mengangkat makhluk Allah sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyid wa yuqalu aidan alladhina harraqahum Ali radhiyallahu anhu bin nari kulluhum
يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل اعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يدور والاعتقاد في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يكفر. Baik, jawaban lain. Orang-orang yang Ali radhiyallahu anhu bakar. Ini peristiwanya, atar Ali ini disebutkan dalam dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Minta Taubat orang-orang murtad, dalam bab hukum orang murtad. Orang-orang yang dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu ketika itu sebagai Amirul Mukminin dibakar dengan api. Mereka ini mengaku Islam, bersyahadat. Coba lihat. Dan mereka adalah sahabat-sahabat Ali radhiyallahu anhu. Mereka belajar ilmu dari sahabat. Bersama Nabi itu banyak sahabat. Bersama Ali radhiyallahu anhu banyak sahabat. Mereka belajar ilmu dari. Ini kenapa dibakar? Coba lihat. Mereka meyakini keyakinan pada Ali radhiyallahu anhu sama dengan keyakinan pada yang disembah, tokoh-tokoh yang dibesarkan. Boleh sebutkan di sini seperti Yusuf, Syamsan dan yang semisalnya, tokoh-tokoh yang dikeramatkan, dibesarkan. Pada zamannya Syekh. Lihat bagaimana para sahabat sepakat memerangi mereka dan menyatakan kafirnya mereka. Apakah kalian menyangka sahabat itu kalau begitu mengkafirkan kaum muslimin? Ini di antara tuduhan kan? Kalau menganggap ini kan Islam, mengaku Islam, bersyahadat, masa kafir? Ini mengkafirkan kaum muslimin ini. Syekh balik. Orang-orang yang dikafirkan oleh sahabat ini. Apakah kalian menyangka para sahabat mengkafirkan kaum muslimin? Apakah kalian menyangka bahwa meyakini keyakinan yang seperti yang diyakini mereka kepada Ali radhiyallahu anhu? Keyakinannya mereka kepada ini, kepada ini, kepada ini. Kalau kita sebut sekarang misalnya, keyakinannya mereka kepada sunan ini, syekh ini, wali ini dan semisal ini. Keyakinan mereka ini tidak membahayakan, sementara keyakinan terhadap Ali radhiyallahu anhu justru mengkafirkan. Padahal mereka Ali radhiyallahu anhu lebih mulia daripada wali ini misalnya. Lihat, keyakinan mereka Ali sudah diangkat sebagai ini, mereka yakini ilah. Atas propaganda Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, yang berusaha merusak Islam, sehingga lahirlah sekte Syiah, Rafidah. Hulu dalam bersikap. Ini istilah Syiah sekarang. Ada istilah Syiah ketika terjadi sengketa antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua sahabat yang berijtihad. Ada istilah Syiah di situ. Syiah artinya pengikut. Ini asal bahasa. Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah, Syiahnya Utsman. Bukan ini Syiah yang dimaksudkan dalam istilah sekarang ya. Istilah sekarang Syiah, kelompok yang merupakan asal dari ciptaan Abdullah bin Saba. Terima kasih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Saba berhasil memunculkan keyakinan agar supaya membesarkan, mengangkat Ali lebih dari kadarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Diangkat lebih dari kadarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu bakar. Sahabat sepakat kafirnya. Sepakat kafirnya ya. Walaupun hukum membakarnya, menghukum dia sebagai orang kafir, Abdullah bin Abbas berpendapat lebih baik tidak dengan menggunakan api. Beliau menyebutkan hadis
Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali hanya pemilik api, pemilik api. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Yang di hari kemudian menyiksa dengan api. Baik. Kembali titik pembahasannya apa di sini? Bagaimana membantah syubhatnya? Iya. Lihat bagaimana Ali membakar dan sepakat kaum muslimin kafirnya. Sepakat sahabat kafirnya. Ini ilmu penting. Kenapa? Karena meyakini keyakinan terhadap Ali radhiyallahu anhu, yang mana keyakinan tidak pantas diberikan kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara tauhid, perkara syirik. Apalagi kalau hanya sekedar syekh, wali, ini dan itu setelah Ali radhiyallahu anhu. Yang kedudukannya di bawah Ali radhiyallahu anhu. Apalagi kalau dia yakini itu apa? Pepohonan, bebatuan. Apalagi kalau memang yang dianggap wali itu ternyata penjahat memang. Dia penjahat. Iya. Dilihat oleh masyarakat. Iya. Minum khamar. Tidak sholat. Dia penjahat. Tapi masyarakat tidak boleh. Kacamata kita lain sudah. Tidak boleh lihat. Dia jenjangnya wali. Yang bisa mengukur dia wali juga. Banyak ini ikhwah. Di kitab-kitab fadail banyak cerita seperti itu. Kitab fadail manapun. Saya sendiri baca. Saya baca dalam fadilah apa? Jelas amalan. Ada seorang ulama, wali katanya. Sebutkan di situ. Muridnya sementara pergi. Datang perempuan menyatakan dia sakit begini dan begini. Syekh suruh datang malam begini, kemudian dizinahi. Jadi yakini kesembuhan. Cara penyembuhannya dengan cara seperti itu. Murid ini datang dan menjumpai gurunya seperti itu. Harus taat. Harus tetap baik sangka. Jangan menganggap salah. Ini penggambaran bahwa apa? Murid tidak boleh menganggap salah guru. Doktrin orang tasawuf gitu yang pelajarannya. Tidak boleh salah. Bertentangan, tidak boleh salah. Sebab lain kacamatanya kamu dengan lain kacamatanya di situ. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya? Itu dalil sehubungan dengan Ali radhiyallahu anhu. Sehubungan dengan kelompok Syiah ini, ada satu asal pikiran kelompok sesat ini. Itu apa? Imam Mahdi. Syiah Ithna Asyariyah yang mempunyai imam 12. Imam ke-11 meninggal dalam keadaan masih anak-anak dan jelas tidak punya anak. Terus gimana caranya supaya tetap berlanjut ini? Rafidah Imamiyah yang berpusat di Iran. Gimana bisa berlanjut? Iya. Ulama-ulamanya supaya tetap dapat present agama ini tetap berlanjut apa? Dibuatkan. Iya. Bersembunyi di Sirdab. Ada di Iran. Ada gua yang biar orang tidak sholat Jumat. Kalau dalam rangka menanti keluarnya imam di situ tidak apa-apa. Sampai sekarang dinanti itu keluar. Iya. Pakai dalil apa? Dalil Imam Mahdi. Dan betapa banyak orang sesat melalui dalil Imam Mahdi. Banyak sesat melalui dalil Imam Mahdi. Hati-hati. Banyak orang sesat melalui dalil Imam Mahdi. Wahai imam,
juga sesat mulai dari Imam Mahdi. Beberapa sudah ada 10 tahun lebih, 20-an kayak. Peristiwa teroris yang menguasai Masjidil Haram, di Yaman. Ini juga dalil Imam Mahdi. Kenapa? Ada orang yang menganggapnya Imam Mahdi, tertarik. Saya Imam Mahdi, iya kalau begitu saya Imam Mahdi. Ada orang yang melihatnya dia melalui mimpi, ya itulah Imam Mahdi. Padahal itu orang soleh. Ini juga Yaman ini penuntut ilmu. Belajar dari syekh-syekh. Paham? Belajar dari syekh-syekh. Tapi karena kebodohan, semangat, melihat kesalahan-kesalahan pemerintah. Oh, dia lihat, ini salah pemerintah, Pak. Saatnya Imam Mahdi keluar, Pak. Ada yang menganggap dia sudah Imam Mahdi, sudah. Iya, saya Imam Mahdi. Tarik, cepat. Sebab apa? Ini permasalahan kedudukan. Banyak orang seperti ini. Lihat orang-orang politik. Kenapa banyak orang yang masuk? Jadi caleg, jadi apa? Sebab ada yang tunjuk duluan kan? Iya. Kamu bisa begini-begini. Padahal hanya sekedar dimanfaatkan. Suaramu ini. Kenapa banyak sekali tambah banyak? Padahal tambah banyak, jangankan jadi anggota. Sudah keluar jadi anggota DPR, tetap dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kenapa tambah banyak yang jadi caleg? Itu diantara sebabnya. Ada yang tunjuk. Iya. Ada yang duluan rekomendasi. Ada yang duluan ajar. Oh iya. Jadi itu. Buat spanduknya. Ini dan seterusnya. Ini Juhaiman. Masalahnya apa? Imam Mahdi ditunjuk. Di Indonesia banyak kelompok-kelompok. Iya. Karena Imam Mahdi. Dan hati-hati. Terus peringatan untuk ikhwah di jamaah tabligh. Doktrin ini sudah mulai ada dari pembesar-pembesar jamaah tabligh. Saya dengar sendiri dari orang-orang yang langsung dengar. Hati-hati, sudah ada. Iya. Beberapa pembesar, tokoh-tokoh besar yang ada di India, sudah mulai mengisyaratkan dirinya mengarah kepada Imam Mahdi yang semisal itu. Walaupun tidak semuanya. Dan yang lama di situ pasti dengar. Tapi ini informasi orang-orang tertentu. Sebab penebarannya tidak secara merata. Kalau orang lama pasti tahu. Ini isu Imam Mahdi. Pokoknya hati-hati. Sesuatu melalui isu Imam Mahdi. Anehnya banyak mengaku Imam Mahdi. Padahal namanya saja tidak sama. Imam Mahdi jelas namanya pada zaman Nabi Sallallahu. Iya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu namanya. Namanya sama dengan namanya Nabi. Nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Nabi Sallallahu. Dan dari turunan Nabi Muhammad Sallallahu. Namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah. Dan dia Quraisy, turunan Nabi Sallallahu. Quraisy Hashimi, turunan Nabi Sallallahu. Ini banyak-banyak mengaku nama. Iya. Yang diakui oleh Syiah bukan namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, waspada. Kembali kepada ilmu. Iya. Yang saya sampaikan ilmu diterima. Kalau sekarang apa yang saya sampaikan, pendapat ini, cerita ini apa semua, tinggalkan. Tapi yang ilmu terima. Kita pertanggungjawaban di atas ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut sesuatu yang tidak punya ilmu padanya. Saya sudah ingatkan. Hati-hati ikuti saya. Kalau tidak punya ilmu padanya. Mengambil semua yang saya sampaikan, hati-hati. Saya sudah sampaikan. Jangan kamu mengikuti yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sebab apa? Inna sam'ah. Lihat jalur ilmu yang Allah ancam. Inna sam'ah. Sungguh pendengaran. Wal basar, pandangan. Wal fuad dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hubungan kita adalah hubungan persaudaraan. Iya. Ada yang menyampaikan ilmu, ada yang menerima ilmu. Iya. Dan bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling berilmu dan paling mengamalkan ilmu. Itu yang paling baik. Tidak harus yang ustaz paling baik, tidak. Boleh jadi yang mendengar itu lebih baik.
Nabi SAW ketika menyampaikan, ketika Nabi SAW menyampaikan, luar biasa. Nabi doakan, naddarallahu mra'a. Bercahaya cahaya muka. Seorang lelaki yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian dia jaga dan disampaikan sebagaimana yang didengar. Kemudian Nabi mengatakan, mendorong agar supaya menyampaikan apa yang datang dari Nabi SAW. Nabi sampaikan apa? Di antara sebabnya, karena boleh jadi betapa banyak orang yang sudah disampaikan keberapa ternyata lebih faqih, lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Daripada orang yang menyampaikan. Hanya orang yang menyampaikan dapat apa? Dapat pahala. Dia menjadi sebab. Dia kurang paham ini, tapi secara global dia pahami. Tapi ketika disampaikan kepada orang, orang itu lebih paham, lebih mendalam ilmunya. Maka apa? Akhirnya apa? Lahir ilmu, pengamalan lebih banyak. Tapi orang yang penyampai pertama lepas dari pahala, tidak lepas. Sebab dia menjadi sebab. Baik. Semoga hal ini manfaatnya. Perbanyaklah doa yang dijalankan oleh Nabi SAW dan jujurlah dalam meminta. Itu apa? Minta ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Nabi Muhammad minta ilmu. Nabi Muhammad terus minta ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu la yanfa. Baik. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik innaka antas samiul 'alim wa karim sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sekali pertemuan ya sebelum Ramadan ya.